Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan pagi siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita seputar kajian rumah tangga, dan kita berharap ya agar kita diberikan kehidupan di rumah tangga kita ini rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmah. Allahumma amin. Kalau apa guyonannya Rocky Gerung itu, beliau itu kan tidak atau belum menikah begitu ya. Ya, dan dia harus berumah tangga gitu. Ternyata memang rumahnya beliau itu banyak tangga-tangganya. Namanya rumah tangga, rumahnya itu harus ada tangga-tangganya. Kan rumahnya beliau itu kan kayak seluas berapa ya? Area 800-an meter kalau nggak salah. Ya, tapi kemudian banyak tangga-tangga menuju ke kamarnya ada tangganya, ke dapurnya ada tangganya, ya dan macam-macamnya. Nah, eh, teman-teman yang berbahagia, seingat saya dan di jadwal saya, kajian di pertemuan yang lalu kita membahas tanda cintanya seorang istri kepada suami. Dan pada waktu itu para ibu-ibu fokus banget untuk mendengarkan dan memahami dan siap mendapatkan nasihat pada waktu itu. Tapi kok ini yang putra ada apa dah tahu jadwalnya kalau ini akan membahas ya ya kemudian agak takut-takut gimana gitu. Dan hari ini bukan pembahasan balasan atau dendam ya, tapi memang berurutan gitu. Dan sekarang adalah di sini materinya nyambung dari kemarin. Kalau sekarang alamatu alamatun tadullu ala hubbiz zauji li zaujatihi. Nah, ini temanya. Alamatun, tanda-tanda, tadullu, yang menunjukkan, ala, atas, hubbiz zauji, cintanya seorang suami, li zaujatihi, untuk istrinya. Teman-teman, Syekh Abu Furaih, beliau pernah menulis tentang permasalahan rumah tangga. Memang ada yang cukup unik yang terjadi pada diri seorang suami. Dan ini bukan satu ya, hampir rata-rata. Bahkan beliau mengatakan inilah rahasia yang terbongkar, karakter dasar atau karakter yang paling banyak dimiliki oleh seorang suami itu apa? Jarang banget mengungkapkan rasa cinta, romantismenya kepada istri. Itu jarang banget. Kalau istri itu biasa WA, Mas, aku kangen gitu. Mas, pulang kapan? Mas, besok jalan-jalan ya. Itu tuh biasa wanita kayak begitu tuh. Tapi untuk laki-laki, wah itu kayak apa gitu loh ya. Jadi bahkan kata Syekh Furwah itu, Ahmad Furwah itu, dikatakan ada sama sekali suami itu yang belas nggak ada ungkapan-ungkapan kayak gitu tuh nggak ada gitu. Kemudian kalau saja terjadi ya dalam rumah tangga kita, ada yang suami modelnya kayak begitu. Kemudian beliau mengatakan tidak harus ungkapan cinta, memang di ucapan kayak apa langsung aku mencintaimu, aku kangen padamu, tidak mesti dirasakan kalimat-kalimat itu. Kalau memang itu bisa, memang seharusnya seorang suami melakukannya. Tapi kalau memang itu berat, nggak apa-apa. Yang penting secara bukti dia munculkan. Contohnya apa? Tanpa ngomong aku kangen kamu, gitu langsung tiba-tiba sampai rumah istrinya dipeluk, ya istrinya dipetani, terus ya kan gitu. Tanda kangen itu kan, nggak perlu diucapin tapi langsung di ini gitu. Nggak perlu ayo besok jalan-jalan, nggak banyak begitu tapi langsung besok diajak kemana, itu nggak apa-apa juga gitu. Karena memang ada bener-bener karakter laki-laki itu yang moh-moh banget kalau ngucapin aku cinta, aku kangen, aku rindu, tuh kayak sesuatu yang enggak pas bagi dirinya itu mungkin terjadi. Ya, walaupun sebenarnya ya dilatih. Apa sih sulitnya mengungkapkan aku kangen kamu, wahai istriku.
Dilatih coba gitu. Tapi emang nggak semuanya mau untuk ngungkapin kayak gitu. Kalau teman-teman bapak-bapak di sini biasa, biasa enggak, biasa enggak ya. Oke, termasuk di tulisan ya, di telepon, itu tuh nggak apa-apa. Yakin teman-teman, boleh. Bahkan itu mustahab, sangat dianjurkan. Antum untuk bermesraan, untuk berkangen-kangenan dengan pasangan sah. Itu dianjurkan gitu. Oke. Terus pun demikian, tetap dianjurkan ada tanda-tanda yang muncul dari seorang suami, bukti cintanya dia kepada istri. Kalau di dalam kitab tentang hari kiamat, judulnya Nihayatul Alam, ya hancurnya alam, berakhirnya dunia, ya asratus sa'ah as-sugro wal kubro, tanda kiamat kecil dan besar, ya di situ juga bermunculan begitu bagaimana sikap suami istri itu bermunculan yang kemudian tidak romantis lagi, tidak baik lagi. Bahkan dalam penjelasan yang lain dikatakan ada seorang suami itu kalau istrinya sehat gitu ya, dia sangat dekat dengan istrinya, tapi kalau kemudian istrinya sakit, dia kembalikan kepada siapa? Orang tuanya. Ya, maka di situ nanti muncul di antara tanda suami yang cinta istrinya adalah dia perhatian banget ketika istrinya sakit. Tuh, nggak sebel kan ada. Kamu tuh loh sakit yuk lama-lama gitu. Dikira nek sakit itu sebuah settingan gitu. Pikir pun dadak loro barang. Jadi kira rasa loro. Acaraku ruwet guru-guru kowe loro. Kan nggak mungkin seorang istri dia membuat schedule, ini jadwalku sakit ya mas, gitu kan nggak mungkin ya. Nah, nggak mungkin seorang istri bermain-main dengan sakit itu. Nah untuk itu, wahai para suami terkhusus dan seorang ibu-ibu mendoakan ya, semoga suaminya dari ciri-ciri yang ada ini nanti semoga ada semuanya pada suami jenengan. Kalau belum ada, jangan langsung pulang ketemu suaminya, Mas. Tadi dibahas tanda seorang suami cinta istri ada 7. Sama sekali jenengan orang enek belas gitu. Berarti jenengan itu udah di luar, iya, di luar koridor, Mas, gitu ya. Kayaknya apa gitu. Jangan begitu ya, disampaikan baik-baik, Mas. Tadi itu dikaji loh di sana. Tanda seorang suami yang cinta istri itu satu ini gitu. Nah, gitu. Ya, semoga Mas bisa. Ini kayaknya Mas sudah ada deh di poin 1, tapi yang 2 sampai 6 belum ada gitu. Tapi harus pakai cara yang baik, jangan terus membuat pengajian ini justru menghasilkan berantakannya rumah tangga. Perhatikan teman-teman yang laki-laki khususnya, yang perempuan mendoakan ya. At-tafahum was-sabru. At-tafahum, seorang suami yang dia cinta kepada istrinya, dia akan sangat mengedepankan sifat memahami keadaan istri. Ya, memahami keadaan istri. Misal, istri jenengan mungkin dari keluarga bagaimana? Itu perlakuannya memang kita juga berbeda ya. Oh, dia dari kecil memang sudah dibesarkan dengan pola pendidikan seperti ini. Nah, maka ketika dengan jenengan mau ngubah harus hati-hati, pelan-pelan. Kadang-kadang katanya sih kalau yang istri itu anak pertama dengan anak terakhir itu katanya juga beda gitu. Istri jenengan anak berapa? Pertama. Oh, jenengan anak pertama, istri pertama. Melayani banget dong. Begitu ya. Heeh, gitu. Yang nyapu aku aja gitu ya kan. Aku aja gitu, aku aja gitu. Ya. Itu karena sama-sama anak pertama gitu ya. Jadi ya aku aja gitu. Parasito nyapu gitu. Nek saya itu anak terakhir, alhamdulillah istri saya anak pertama. Paham nggak? Ya, jadi kemanjaanku itu ya ya selalu diterima baik oleh istri saya. Oh ini manja lagi manja ini gitu. Yo tapi gitu jangan dibesar-besarkan sih terus nanti semua jadi jawaban. Kenapa aku begini? Aku kan anak terakhir. Gitu. Lebay. Oke ya, jadi memahami ya, apalagi kalau istri sedang mohon maaf sakit, teman-teman pahami. Mungkin istri juga sedang tantrum ya.
apa tantrum? Lagi nggak tentram, gitu ya. Jadi tantrum itu gejolak yang meledak-meledak, mak dier, dier, dier gitu, disebabkan oleh kejadian-kejadian di sekitar atau suasana hati yang sedang tidak baik-baik saja. Itu namanya tantrum. Ya, makanya bagaimana seorang suami memahami, oh dia lagi begitu gitu. Ya udah, kemudian kita harus berupaya menenteramkan. Seingat saya tadi malam saya pulang dari Menara Quran itu langsung disambut sama istri. Istri langsung gandeng saya, pun gandeng snacknya ya, saya lupa. Ya. Pokoknya sambil jalan tuh tiba-tiba ngomong gitu, nanti malam pengen curhat gitu. Tapi kalau anak-anak udah pada tidur, oh ya sudah gitu. Ya gitu. Aku jujur deg-degan iki kayak curhat apa iki? Apa ada temuan baru lagi gitu ya kan. Kadang-kadang juga muncul kekhawatiran kan gitu. Atau ada temuan-temuan di IG atau di TikTok atau di apa yang mencurigakan untuk genit-genit sidik dari netizennya gitu kan. Terus aku udah deg-degan terus gitu ya. Sampai malam itu kok nggak diajak ngomong-ngomong gitu. Jadi enggak gitu kan. Terus anak-anak belum tidur gitu. Nanti nguping gitu. Set sampai malam, sampai jam 2 itu nggak jadi. Jadi sampai sekarang tuh belum. Ya, sampai tadi aku pulang dulu dari pengajian di terminal, pulang dulu saya bawa nasi pecel. Harapan saya kan anak-anak pada sekolah tuh. Ya anak-anak sekolah, yang satu sedang tidur. Mbok menowo mancing-mancing jadi curhatnya, belum jadi lagi. Jadi saya tuh masih iki opo sing arti curhat. Iki sampai sekarang tuh mudah-mudahan tidak mempengaruhi khutbah Jumat saya nanti ya. Itu. Karena sampai sekarang belum 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 muncul gitu loh. Apa sih gitu loh ya. Padahal kayaknya juga saya tak cek-cek kayaknya aman-aman aja. Bukan aman-aman. Saya tuh kemarin salah ngomong jamaah di depan jamaah begitu. Saya ngobrol gitu. eh saya ngobrol enak gitu. Salah satu istri saya. Oh, saya ngomongnya gitu. Ya, Ustaz, apa maksudnya? Oh, maksud saya gini. Salah satu dari istri, ya gitu loh ya. Salah lagi gitu ya. Allahu Akbar gitu. Jadi latah. Jadi ya, oke. Sampai mana tadi? Salah satu istri. Ya, jadi at-tafahum. Ya, ini penting banget teman-teman. Jadi mohon maaf kalau istri lagi capek, lagi ini, mungkin dia juga butuh manja. Dia untuk biasanya dia mungkin beli gas sendiri. Di tenteng tuh. Mungkin dia belanja sendiri. Kadang-kadang muncul loh sifat sifat apa manjanya istri itu muncul loh kadang-kadang. Dia bilang apa misalkan? Mas anterin belanja dong, Mas anterin ke pasar dong. Muncul itu. Jadi seorang suami, oh iya ding, ini mungkin istri saya lagi butuh didampingi. Lakukan, gitu. Nggak usah pakai alasan macam-macam. Ini aneh-aneh banget nih ngopo sih, gitu loh. Manja, kayak wong kutho ya, gitu. Enggak, memang dia lagi butuh itu, teman-teman. Ya, kadang-kadang butuh disuapin, kadang-kadang, mas suapin. Mungkin dia habis nonton laptop, apa nonton temennya, disuapi apa suaminya, terus dia pengen, begitu. Nggak apa-apa, gitu. Nah, teman-teman, pahami keadaan istri dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, apalagi kalau istri dalam kondisi mungkin sakit, mungkin dia juga lagi ada beban yang luar biasa. Ya, tolong seorang suami dia harus lebih apa ya, membimbing, memberikan kelonggaran waktu. Nanti ada di sini dibahas. Yang masih poin ini, at-tafahum was sabr. Kenapa kata-kata tafahum memahami disambungkan dengan kata-kata sabar? Karena memahami keadaan pasangan itu butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Ya, dan di pertemuan awal dulu udah saya sampaikan bahwa Abu Darda dan istrinya itu memang sejak awal sudah komitmen. Bahkan pernikahan itu ibaratnya malam pertama itu bukan kayak zaman kita malam pertama di alam kubur apa bukan malam pertama di alam kubur itu barzah itu ya. Jadi malam pertama pengantin nggak begitu. Ya, malam pertama itu justru digunakan untuk apa? Saling memahami, kayak dulu waktu kita SD itu loh. Makanan kesukaanmu apa? Makesmu apa? Gitu kan? Terus minuman kesukaanmu apa? Pernah nggak dulu ngalami kayak gitu? Ya, berarti kita udah tua banget. Ya, ya kan dulu pernah tuker-tuker tulisan satu lembar makanan kesukaan, minuman kesukaan, hobi apa. Kayak nah gitu. Ternyata hal-hal itu justru dipakai oleh Abu Darda itu justru ketika habis nikah gitu. Artinya mungkin ya
Oh, ternyata Abu Dada misalkan nggak suka pare, begitu ya. Jadi istri dia akan berupaya ketika dia belanja menjauhkan atau tidak beli pare, gitu. Ya, sama kesukaannya apa? Oh, kesukaannya adalah ini gitu. Jenengan bapak-bapak nulis nama istri jenengan bisa? Yakin? Ejaannya bener. Betul ya. Gampang, oh, istriku Sumini itu gampang banget ya. Ya. Qadarullah nama istri saya itu ejaannya saya gampang diucapkan Fitri Nur Zulaikha. Tapi beda. Ya, itu kalau nggak suaminya itu nulis sering keliru. Ya, Fitri, fitrinya itu T H R I E. Jarang gitu kan. Fitrie gitu. Nur Zulaikha. Zulaikhahnya itu Zulai C H A baru H. Itu kalau nggak hati-hati, beberapa kalimat di paspor di ini kadang-kadang saya harus ngecek lagi karena banyak keliru nulisnya dari pihak-pihak gitu tuh. Ya, itu diapalkan ya. Sampai jenengan harus apal. Oh, istriku tuh nggak suka ini, istriku tuh sukanya ini. Wah, itu luar biasa ya. Termasuk nanti masalah pikniknya. Mungkin istri jenengan paling anti air, nggak mau piknik-piknik yang dunia air ya gitu. Ya, jauhi dari situ gitu. Juga nggak mau di dunia gunung, juga nggak mau di dunia yang ada anginnya. Nah, di mana, Pes? Ya, Hunting mall gitu ya. Oh, nah, itu Pak, jadi cerdas gitu ya. Jadi ada yang suami istri itu emang nggak mau di area-area terbuka, maunya di mall kayak gitu ya. Luar biasa. Makanya sekarang seorang suami itu harus banyak olahraga, fitness, terus nge-gym, terus angkat besi. Itu kalau istri mau belok ke toko-toko baju, toko emas tuh langsung di set gitu loh ya. Jadi kuat gitu ya. Kalau enggak kalah kita, Pak. Gitu. Maka memahami ini disambungkan dengan kesabaran. Karena memahami itu kan ya kadang-kadang kan namanya perempuan ya, mohon maaf ya pikirannya banyak, kegiatannya banyak, begitu. Kalau kita nggak memahami, kita bisa salah mengeluarkan sebuah kalimat gitu. Sabar harus. Yatasarrafu az-zawj bis-sabri wa tafahum tujahu zaujatihi. Yuhawwilu fahma masyairiha. Berupaya untuk memahami apa masyairiha yang dirasakan oleh istri. Jadi seorang suami itu berupaya untuk hanyut ya, bukan hanyut dalam lamunan ya. Dulu kan ada semilirnya angin malam ini membuatku hanyut dalam lamunan. Siapa itu yang nyanyi? Oke, jadi masyair ya. Jadi muncul tuh rasa gitu ya. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh istri. Ini penting banget teman-teman. Kadang mohon maaf ya bawa istri ke teman-temannya gitu kan. Ternyata teman-temannya istri itu tasnya herpes semua. Ya, jamuran ya. Ya Hermes semua gitu ya. Ya dengan oh ya Allah, kenapa sih dia nggak mau diajak? Oh ternyata kayak begitu. Mungkin saja dia nggak pede, ya pahami dengan baik. Kita nggak bisa maksa, nggak apa-apa gitu itu. Allah itu melihat kita bukan dari tasnya. Wow, iya bagi kita, bagi mereka beda gitu loh. Makanya kadang-kadang perempuan tuh mesti begitu. Ya toh, teman-temannya pakai gelang, antum juga harus berupaya belikan ya gelang kalau teman-temannya punya gitu ya. Walaupun mungkin nggak asli. Wata'awun harus ada pekerja sama ma'aha ya bersama istri di beberapa keadaan. Istri itu seneng banget kalau dibantu teman-teman. Ya misalkan ya istri jenengan lagi masak sama ini sambil ngomong, coba deh jenengan ambil anaknya gitu, mah atau di anak biar sama aku aja. Kamu masak, itu seneng banget. Dan berulang kali saya sampaikan kadang-kadang istri itu tidak pakai kalimat yang vulgar. Contoh, Mas, ini saya lagi masak dan sebentar lagi saya jemur dan anak-anak ini belum diantar sedangkan waktunya itu bentar lagi dia masuk, Mas. Eh, menurut Mas bagaimana? Itu paham nggak yang diminta dia kira-kira apa? Terno. Wah, antum Masya Allah, Mas. Termasuk suami yang punya perasaan. Adapun yang lainnya, ya, punya perasaan tapi kurang
gelap gitu. Terno. Dia tuh mau minta, saya kan bahasa kasarnya kan, Mas, aku lagi masak, habis ini jemur, tolong antarkan anakku ya. Itu yang di kalimat tegasnya itu. Ya, tapi kadang-kadang hanya di sebuah ungkapan yang tidak ada ujung penegasannya. Itu kalau suami paham langsung. Ya, mungkin ambil salah satu. Dah, jenengan terke anak tak jemure sambil kompor sayur aku jaga. Itu luar biasa. Makasih Mas, itu yang terjadi. Jenengan mungkin jawabannya nggak gitu. Ya masak sih nanti cepet no, jemurin nanti aja. Terke anak sih, bareng terke anak lagi jemur. Itu udah paham dia. Ya itu udah paham. Tapi yang dimau bukan itu. Ya, bukan itu yang dimau. Padahal jenengan juga lagi cuman ngelapi peleknya sepeda ontel. Ya, karena ahad jadwalnya gowes kan gitu kan? Gitu. Itu wanyel itu sebenarnya istri. Cuman istri jenengan tuh alhamdulillah istri yang solihah. Gitu. Tadi dia tuh mending menahan daripada harus ngomel-ngomel. Ini ora tahan wah, mungkin lape sepeda ontel tuh di uyek ke kenjenengan itu. Atau pite digembos ke, di apa nih. Kan ada loh kadang-kadang sabotase rumah tangga itu ada. Gitu. Jadi nanti tok-tok main nggak ngerti gitu. Suaminya tanya, yang ngerti anu kunci sepeda motorku mana ya? Nggak ngerti, padahal diguak mbak sing wedok. Karena dia paham nanti malam dia berangkat futsal. Gitu. Supaya nggak berangkat futsal, akhirnya apa? Kuncinya didelik, dibuang. Yes. Itu sabotase itu sebenarnya. Tapi saya nggak ngajari curiga ya, cuman waspada aja. Ya, teman-teman, kemudian apa? Setelah poin satu tadi, poin yang kedua adalah takdir wa syukri. Pinter menghargai istri wa syukri dan mengucapkan kata-kata syukur. Syukur itu terima kasih. Tadi yang bikin sarapan atau yang beli sarapan siapa, bapak-bapak? Yang nyiapin siapa tadi? Istri. Alhamdulillah. Ngucapin terima kasih enggak? Enggak. Teman-teman, Putri, kalau suami ngucapin terima kasih gitu di hati jenengan gimana? Seneng kan ya? Misalkan dimasakin, terima kasih istriku udah masak. Ya Allah, Masya Allah, pagi-pagi udah nyapu, bersih banget, makasih istriku. Gimana perasaan seorang istri kayak gitu? Ya, langsung semangat kan ya? Tapi kalau nggak di ini, ya Allah. Ya, takdir wa syukri. Ada semacam pengakuan, penilaian, wa syukri. Ya, kemudian juga mengungkapkan kalimat terima kasih. Dan ini sangat dipentingkan. Dalam sebuah hadis dikatakan man lam yashkuril nas lam yashkurillah. Orang yang nggak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, engkau yang telah mendampingiku sampai detik ini. Terima kasih wahai istriku dengan kesabaranmu. Alhamdulillah anak-anak bisa tumbuh menjadi baik. Wah, ini luar biasa gitu. Dan banyak sekali pendidikan itu memang berhasil tuh dididik oleh istrinya. Sekalipun dalam Al-Qur'an disebutkan terjadi pembicaraan yang banyak justru seorang ayah dengan anaknya, baik itu anak laki atau perempuan. Terlebih anak laki-laki. Itu pembicaraannya dalam Al-Quran mesti ayah, anak, ayah, anak, ayah, anak. Di situ sebagian ahli mengatakan karena memang kalau anak dengan ibu itu hampir tiap hari, tiap waktu itu anak sudah bersama dengan ibunya. Maka di situ ditekankan supaya seorang ayah kalau pulang, kalau jangan punya anak-anak kecil misalkan coba dicanda itu anaknya. Gitu. Jangan nyandak-nyandak yang lain dulu. Lagi mulai libur satu ahad mancing meneh gitu. Ya, sepeda meneh gitu, ngelatih sepatu futsal meneh gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi tolong yang penting-penting itu dicekel dulu, dipandang dulu. Ada yang suka mancing di sini. Ya, kalau ya mancing bagus juga sih ya. Daripada dia berbuat jelek terus mancing dia nggak berbuat jelek, mancingnya menjadi ibadah itu. Ya, kasih dalil sekalian gitu ya. Kalau dia nggak mancing mungkin bisa ngorak-ngarik apa-apa. Ya dengan mancing itu dia tenang ya toh. Dah, mancing aja gitu. Oke. Jamaah berbahagia. Sekali lagi di sini at-takdir wa syukri. Ya, yang disampaikan kepada istri. Nggak usah tanggung-tanggung, Pak. Nggak usah ini. Ucapin terima kasih jazakillah khairan. Ya, ucapan itu Masya Allah sangat mengena sekali untuk perasaan seorang istri. Jazakillah khairan. Ya, sesekali menawarkan gitu ya. Pekan ini aku ada cuti ya, kita mau kemana? Nah, gitu coba ditawarkan pada istri. Oh, aku nggak pengen aneh-aneh, Mas. Aku cuman pengen ke
Gunung Kidul gitu, udah nggak apa-apa gitu. Pakai uang siapa? Ya uang jenengan lah, masa uangku loh yang ngajak jangan loh. Ribet lagi, padu meneh, rasido meneh, ya Allah. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga, al-ihtiram wasyaraf. Menghormati dan memuliakan istri. Ya, al-ihtiram wasyaraf. Ya, memuliakan, menghormati dan memuliakan istri. Yahtarimu zauju zaujatahu. Ya, wa yuqaddiru sahsiyataha. Wa ra'yaha wa yu'amiluha bisyarafin wa karomatin. Hendaknya seorang suami dia bisa memuliakan istrinya, ya, termasuk urusan apa? Kepribadiannya, termasuk apa? Pendapatnya, termasuk apa? Bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik dan memuliakannya. Nah, teman-teman, walaupun seorang istri itu posisinya mungkin anggap aja kalau ada kepala sekolah, ya mungkin apa istri itu wakil kepala sekolah, gitu ya. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah. Tapi wakil ini kan membawai banyak banget. Wakil kepala sekolah urusan konsumsi, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, wakil kepala sekolah urusan sarpras. Ini kan banyak diwakil ini, ya. Bendahara keuangan itu ada di wakil ini. Nah, teman-teman, kadang ada hal-hal yang mungkin tidak pantas atau tidak elok yang dilakukan oleh istri. Maka di sini diperintahkan ya untuk kalau mau benarkan, benarkan dengan cara yang baik. Nah, di sini misalkan ada istri berpendapat, jenengan nggak cocok ya. Misalkan gini, Mas, kalau boleh usul, ya misalkan, bagaimana kalau dapur ini dipindah di sana, gitu, ya kan? Lah padahal menurut pandangan jenengan itu nggak masuk banget kalau dipindah ke sana, misalkan itu nanti nggak ada ventilasi, sirkulasi udaranya nggak cocok gitu. Mungkin tapi bayangannya istri supaya mungkin dapur ini agak lebih ke ruangan yang mungkin tidak banyak terlewati, misalkan. Jenengan tahu bisa banget mematahkan idenya istri ini dengan mudah. Tapi tolong jangan langsung dipatahkan. Kamu tuh nggak tahu ya, kamu tuh nggak mikir apa? Kalau di sini nggak ada, itu istri langsung down, Pak. Langsung nggak pengen punya ide-ide lagi. Itu besok nggak usah usul. Ban kempes aja nggak bakal ngasih tahu dia. Gitu, jangan udah sampai jalan gitu, ban kempes biar kapok gitu. Tengok muandek gitu. Coba dihargai. Oh, Masya Allah, ide yang bagus, wahai istriku. Gitu. Ide bagus, tapi kan di sini kan nggak ada ventilasinya. Gitu. Oh iya ya. Jadi gimana kalau di sini aja? Gitu. Jangan ide langsung dipatahin. Dia mau beride itu juga mesti dari dasar pemikiran. Sederhana saja. Saya Sabtu Ahad kemarin pengen ke Ngawi. Rencananya pas mau ke Ngawi itu mau lewat Tawangmangu. Ya, biasanya kita punya base camp untuk sego pecel ya, sate kelinci di Cemoro Sewu di bawahnya itu. Kita udah punya langganan di situ. Dan asik banget, murah, muslim lagi. Nah, sampai di belum sampai Karangpandan, baru sampai Papahan. Baru sampai Papahan, tiba-tiba istri bilang, kan awal dari rumah sudah tak tanya, kita mau lewat jalan tol apa lewat atas gitu. Lewat atas saja karena kita pengen sambil jalan. Sampai di Papahan ternyata mobil itu ya macet banget rame. Beliau tanya sama saya, Kak, kalau misalkan kita tetap nggak lewat tol, tapi juga nggak lewat atas, kira-kira ada nggak jalan menuju Ngawi yang tidak harus lewat dua jalur itu gitu. Wah, Masya Allah kan gitu. Idenya bagus menurut saya. Ya, habis itu, oh ya, kita langsung lewat jalur Mojogedang begitu. Set gitu. Bener itu. Kalau kita lewat atas ternyata itu libur 3 hari, ya kan, berturut-turut, ya kan. Libur hari Sabtu, weekend, kemudian Ahad, terus hari Senin, ya Maulid Nabi. Nah, ide-ide dari istri itu tolong dihargai gitu loh teman-teman, gitu. Ya, Mas, kalau kita besok ini coba dihargai dulu, dimotivasi dulu, diapresiasi dulu gitu.
Oh, Masya Allah, iya, iya, iya. Kalau memang nggak cocok, sampaikan. Kalau cocok, ya bener, ini idenya istri. Wah, makasih ya. Ya, Alhamdulillah jenengan ngasih ide kayak begitu, sehingga perjalanan kita begitu. Kadang-kadang suami yakin, paling-paling berat dan paling pelit untuk ngucapin kalimat-kalimat kayak begitu itu. Coba itu jenengan rubah, akan elok banget itu. Oke, sekali lagi di sini dikatakan al-ihtiram basyarah. Memuliakan istri. Di antaranya apa? Jangan kalau ketemu temennya atau ketemu keluarga, jatuh-jatuhin wibawa istri. Please, jangan. Contohnya lagi ketemu teman-teman gitu toh. Ya, kemudian ngobrol-ngobrol. Anu, kemarin Ustaz bahas ini istri galak. Langsung kayak iki lo, kayak iki lo. Itu menjatuhkan istri gitu ya, jangan kayak iki lho, iki golek iki setane akeh iki gitu, sampai ditunjuk-tunjuk gitu. Apalagi waktu pengajian begini nih, tolong Tat ya diruqyah ya Tat ya gitu, diruqyah Tat ya, jarak jauh aja Tat. Oh itu luar biasa, dia mungkin yo senyum-senyum gitu, iya Tat gitu, tapi mungkin di dalam hati tuh jahat gitu, coba tak kasih racun kamu gitu, kerjaan dia jahat. Jadi sekali lagi tolong jangan menjatuhkan. Dalam hadis dikatakan wala tuqabbihha, dan jangan kamu menjelek-jelekan istrimu. Ya, jangan kamu membongkar aib istrimu. Itu. Jangan ya kamu menjelek-jelekan dia di hadapan orang lain. Jaga kewibawaan istri. Ini penting bagi seorang suami, yaitu untuk menjaga marwah, untuk menjaga ini dan seterusnya. Ya, jadi misalkan ada anak jenengan sing rotok boros gitu, jajan, wae iki niru mboke yo iki yo gitu. Iki niru mboke yo gitu. Itu hal yang tidak baik. Ya, atau anak jenengan ada 4 atau sing apik-apik jenengan iki genku iki gitu. Sing 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 rajin-rajin iku genku iki. Sing males meler iki mboke kabeh iki. Itu mangane akeh, gerak angel, ini mbok iki mesti ya gitu loh. Itu menyakitkan banget wong sudah tercampur jadi satu, yo anak itu yo bagian dari sebagian jenengan, sebagian daripada istri gitu. Tolong dipahami dengan baik, jangan gampang menyalahkan istri, bahkan di sini yaitu diminta kita untuk menghormati baik itu kepribadiannya, ya mohon maaf ya mungkin secara fisik ada hal yang kurang pada istri panjenengan ya atau istri masing-masing di antara kita, ya udah jangan fokus kepada kekurangan itu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kamu lagi benci sama pasanganmu, ya jangan fokus ke yang sesuatu titik yang nggak baik itu. Coba kamu cari kebaikan-kebaikan dari istrimu, akan banyak banget. Kadang-kadang kita itu kebaikan istri yang banyak jumlahnya, ya kemudian kalah dengan satu titik yang kita nggak suka, hanya itu saja. Ya coba misalkan saya bilang begini, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 1 tambah 4 5, 1 tambah 6 7, ya 1 tambah 9 11 gitu. Ya, saya bilang dari 1 sampai awal tadi jenengan nggak pernah bilang benar, 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 benar gitu kan ya. Tapi besok 10 gitu kan. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi ketika saya benar dari 1 sampai awal jenengan nggak, Masya Allah bagus. Besok keliru, 10, 10 lah gitu lah. Kurang lebihnya kayak gitu. Istri yang mencuci, istri yang masak, istri yang ini nggak pernah kita sekali dia mungkin belanja atau akeh sithik boros, boros gitu. Ya. Itu kadang-kadang itu yang terjadi. Ya, saya nggak memahami. Oh, memang wanita itu nih urusan belanja itu memang luar biasa kok, Pak. Nah, saya juga ngalami hal itu gitu loh. Sampai kemarin tuh ada bapak-bapak, itu WA-nya masih ada di saya. Saya habis ngisi di salah satu rumah sakit di Solo. Kemudian ada bapak-bapak itu WA saya. Ustadz minta tolong saya diruqyah. Loh kenapa Pak diruqyah? Satu, saya tuh sering pusing. Yang kedua, boros. Pusing sampai boros sih. Iya ya. Sesungguhnya boros itu banyak setannya kan gitu ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Berarti ibu-ibu sing boros-boros ini memang ini nanti diuji coba bar di ruqyah terus mari borose. Berarti sing wong wedok-wedok itu diruqyah kalau pas boros itu akan kurang insyaallah. Oke, kita lihat lagi. Eh
Sampai poin berapa tadi? 3 ya. Al-ihtiram wasyaraf ya. Terus bermuamalah ini masih di poin yang 3 ini, tolong muamalah yang baik dengan istri ya, wa karomatihi, dengan tetap menghormati istri. Apapun keadaannya, tolong jangan disalah-salahkan. Namanya orang disalah-salahkan tuh pasti nggak suka. Kalau memang salah, tolong ditunjukkan salahku di mana. Ibu-ibu itu kalau ditunjukkan, insya Allah dia akan mengerti. Walaupun nggak semuanya ibu-ibu ya. Nggak semuanya saya katakan karena saya pernah punya pengalaman naik motor dari Solo mau ke Karanganyar, ketemu ibu-ibu yang sen ke kanan terus gitu, sampai aku mau nyelip ke kanan nggak jadi, akhirnya aku mau ke kiri nyelip, tapi dia tambah ke kiri gitu. Ya Allah, sampai akhirnya kami berdua itu harus berhenti karena memang posisi mau jatuh gitu. Akhirnya saya bilang, Bu, tolong kalau naik motor yang benar. Jawabannya itu loh, aku salah. Wah, ya aku salah. Itu kalimat itu ya Allah, padahal masih nyala itu. Ya, ini loh Bu, ke kanan gitu loh. Nah, harusnya gimana gitu. Ya harusnya nggak usah dinyalain gitu loh ya. Oh nggak belok kok, ya Cik, ya Allah kayak gitu ya nggak merasa ya Allah ya. Kemudian jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan di poin yang keempat bahwa seorang suami hendaknya al-wafa'u bil wu'udi. Al-wafa'u bil wu'udi. Seorang suami harus wafa. Wafa itu menepati. Al-wu'ud bil wu'ud janji. Wa'dun. Ya ada innal wa'da dainun. Sesungguhnya janji itu adalah hutang. Ya, al-wafa'u bil wu'udi. Menepati terhadap janji-janji. Di sini banyak, bukan satu. Menunjukkan bisa saja seorang suami itu memang banyak janji-janjinya kepada istri. Nah, yuhafidhu zauju ala wafaihi bil wu'udi. Hendaknya seorang suami dia menjaga ala wafaihi untuk menepati bil wu'udi terhadap janji allati yuqaddimuha li zaujatihi, yang telah disampaikan kepada istrinya. Gitu. Kalau jenengan memang sudah janji, termasuk ini agak sensitif ya. Kalau dulu waktu awal pernikahan sudah bilang, Mas, kamu jadi mau menikah dengan saya. Iya, aku janji mau menikah dengan kamu. Terus janji kalau nanti nikah dengan aku tidak poligami gitu. Nah, kalau memang sudah janji sejak awal nggak poligami, kan poligami hukumnya bukan wajib. Oh, boleh. Gitu kan, masya Allah ya, masya Allah ya. Iya, 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 iya. Maka di situ komitmen dijaga karena memang sejak awal sudah bilang aku nggak bakal poligami. Kalau memang dari awal nggak ada perjanjian ya didiskusikan di perjalanan begitu. Dan jangan sampai menolong jandanya orang lain akhirnya menjandakan istrinya sendiri. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, menolong jandanya orang lain menjadikan istrinya sendiri janda. Gitu. Paham? Paham. Ya. Saya kemarin itu ada pertanyaan yang rotok jelek gitu jamaah. Ustaz, tolong terangkan pada kami tentang tipu daya wanita itu dahsyat gitu. Luar biasa itu ya. Oke, kita bahas ini dulu jamaah ya. Jadi tolong, kalau memang janji ya, misalkan dicek, kalau janji itu tolong ditulis gitu ya. Wah, aku janjiin istri kemarin mau ke sini, mau ke sini. Ya kalau memang kita nggak, ya walaupun tetap ada kalimat insya Allah gitu. Tapi kata-kata insya Allah itu bukan bukan dalam rangka untuk batalin sejak awal gitu loh ya. Kan aku bilang insya Allah gitu. Ya kalau kita mampu bisa, ya itu akan membuat rumah tangga kita asik, enak, ya saling percaya insya Allah. Jangan gampang janji. Saya tuh yuk sangat hati-hati dengan kalimat-kalimat kalau menjanjikan. Apalagi ke anak-anak saya tuh kritis banget. Ya gitu. Ayo, gitu no. Insya Allah, insya Allah bohong. Kadang-kadang muncul kalimat insya Allah bohong. Jadi seolah-olah kata-kata insya Allah itu ujung-ujungnya apa? Bohong. Itu tuh, ya kenapa? Karena kadang-kadang kita mungkin janji sama anak ternyata
gampang banget untuk mengatakan, oh nggak jadi, gara-gara kita bilang insya Allah. Insya Allah itu udah kita upayakan sebenarnya sebisa mungkin. Kalau mungkin sangat tidak memungkinkan, baru itu berlaku. Dicek, teman-teman, siapa tahu kenapa sampai hari ini istri kok belum all out banget untuk menjadi ibu rumah tangga, belum kayaknya apa ya, mungkin belum banyak andilnya dalam mendidik anak, belum banyak ininya. Coba jangan-jangan ada janji-janji kita yang selama ini sudah apa sejak lama kita sampaikan ternyata sampai sekarang belum ditunaikan padahal kita mampu untuk menunaikan. Ya sederhananya istri minta ke sekaten gitu. Gitu. Ternyata jenengan sampai sekarang belum nganter ke sekaten sampai sekaten ini bar gitu. Loh kan aku nggak nyebutkan tahunnya Ustaz. Saya bilang kan mau ajak ke sekaten mungkin kan 2030. Ya Allah gitu. Oke, jamnya berbahagia. Kadang anyel seorang istri di situ. Maka di sini dikatakan yaitu eh, al-wafa'u bil wu'ud yuhafizu zauju ala wafa'i bil wu'ud allati yuqaddimuha yang telah disampaikan kepada istrinya wa yuhawil pokoknya nih yuhawilnya hawala yuhawil itu artinya berusaha terus ya berusaha terus misalkan dulu katanya mau memperbaiki diri kalau nikah dengan aku sholat tahajudnya bakal apa semangat kok sekarang nggak tahajud terus ya kan dulu pengen mendapatkan kamu sekarang kan kamu udah dapat aku ngapain tahajud? Wong cita-citaku udah terpenuhi, ya gitu. Bohong kamu gitu ya. Jadi ini udah janji gitu ya. Udah. Awalnya sesuatu yang mubah saja, kalau kena janji menjadi wajib. Kayak nadar tuh ya. Nadar tuh awalnya sesuatu yang mubah. Ya demi Allah, kalau misalkan nanti ya eh, bulan depan gajian misalkan gitu ya, aku oh ya dapat gajian dan nilainya sekian, aku bakal belikan kamu ini. Mubah, tapi karena udah dikandung di janji menjadi hukumnya wajib. Apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib itu lebih harus ditunaikan lagi. Nah, jangan pernah mengingkari janji. Ya, kalau seorang suami sekali aja mengingkari janji istri, maka seorang istri tidak akan percaya gitu. Makanya harus, oh nanti saya dari rumah sakit mampir dulu futsal, habis futsal sekitar sampai jam maghrib saya pulang. Udah tepati itu gitu. Lah pas mau pulang ternyata teman-temannya datang. Ayo futsal lagi yuk. Nah nanti aku dimarahi istri. Alah, mosok wedi ambek bojone. Alah, wong lanang kok sing kuat gitu loh. Wah, itu teman-temannya itu yang setan apa? Oh, gitu. Itu kan harus jadi kalau ada teman-teman gitu jangan digojlokin gitu jangan jangan di aku yang aku istriku anu loh jangan terus alah istri yang ngono mbok apa mbok ikuti jangan justru oh iya ya pulang nanti kalau kamu nggak pulang rumah tanggamu kacau loh. Harusnya begitu bukan tambah nek aku wong wedok ora tak gagas mosok kita dalam bawah ketiaknya istri oh koyok koyok disuruh tinggi itu tapi yang tambah salah kaprah itu teman-teman ya ingat ada setan wujud jin ada setan wujud manusia aku tidak mengatakan itu setan loh ya teman ya itu ada hembusan itu ya hembusan setan gitu nah maka penuhi janji ya kalau misalkan istri mas nanti pulang dari rumah sakit tolong aku beliin martabak ya ya bismillah ya diinget-inget loh pesannya istri itu ya pesannya tetangga aja dicatat pesannya istri nggak dicatat udah di sini Ustaz di hati kalau pesannya istri tambah luput ya udah di rumah nggak masak nggak apa-apa gitu oke kemudian di antara bentuk bahwa seorang suami kelima ini ya dia mencintai istri adalah ar-raghbatu fi qada'il waqti ma'aha raghbah ya jadi ada kebahagiaan ketika menghabiskan waktu bersama ma'aha bersama istrinya teman-teman jenengan kalau dengan istri betah nggak kok nggak jawab Blas kalau maksudnya liburan gitu terus seharian gitu dengan istri gimana? Betah? Kayak meragukan nih laki-lakinya ini. Aduh, ya Allah. Huh, emang direkam tuh ini? Bismillah.
3 hari yang lalu kalau nggak salah saya pulang dari kantor, kemudian pas saya mau berangkat istri saya pas salim gitu, salaman gitu, terus tanya ada uang tinggalan, ada di laci gitu, tak tinggali berapa puluh juta gitu. Ya, serius ya, Mbak, bukan sombong. Ini emang ya berapa puluh juta begitu. Ya ada berapa ya pokoknya 80-an lah. Tak tinggal di laci. Gitu. Tapi kalau dudut ya cuma 100 aja gitu, 100 gitu. Itu nanti dicatat ngambil berapa gitu. Oke, eh, terus dia bilang, "Kakak itu di rumah terlalu sebentar." Gitu. Ya gitu tuh ya kita jawabnya pelan-pelan gitu. Ya Allah, bener, kita memang kakak di rumahnya sebentar. Tapi sebentar atau lama itu menurut saya relatif kok. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, sebentar itu Masya Allah gitu. Tapi walaupun lama gitu, tapi kalau nggak bisa memanfaatkan dengan yang baik, ya bisa saja lama tapi akan muncul sesuatu yang nggak baik. Ya satu hari kita ini ngomah kabeh, tapi dolanan HP dewi-dewi. Sing wedok tiktokan, sing lanang iginan, ketoke sendenan ngono tapi hati ini ki mbuh melayang kemana-mana gitu loh. Ini penting loh jamaah. Ya jadi ya nggak apa-apa ya walaupun kadang-kadang pulang sebentar tapi berangkat lagi tapi insya Allah kita penuh oh iya hati-hati kakak ya dedek gitu ya berangkat gitu enak gitu ya dan itu saya praktekkan gitu jamaah ya jenengan juga gitu nggak mulai ramuleh guanes kayak ya Allah jangan kayak gitu itu nek wong wedok juga kasar-kasar gitu ya suami itu saya katakan apa mau pulang itu tom-tomen gitu loh ya jadi ya jadi mau masuk gangnya itu udah Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais kayak masuk kholah gitu loh ya Allah aku berlindung kepada engkau dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan mau masuk gang rumahnya aja doa masuk toilet gitu ya. Belum lagi nanti kalau masuk rumah sumum bukmun umyung fahum la yarjiun gitu. Kadang-kadang sampai ya Allah, muga-muga bojoku turu ya Allah, turu ya Allah, turu ya Allah. Buka pelan-pelan krek. Mulai. Iya. Ternyata apa istrinya sudah ya sambil bawa raket kayak di kalung ini mulai ya Allah gitu. Langsung baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu ya. Oke, jamaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Coba di sini ar-raghbah fi qada'il waqti ma'aha. Ada kebahagiaan gitu loh ya ketika kita membersamai istri ya waktu-waktu kita itu enak gitu. Yes, az-zauju hendaknya seorang suami berusaha liqada'i waqtin mumayyazin menyiapkan waktu khusus, ya, menghabiskan waktu khusus ma'a zaujati bersama istrinya. Apa istilahnya? Istilahnya apa? Apa namanya? Hah? Quality time. Ya pokoknya gitu-gitulah ya. Pokoknya memang untuk keluarga terkhusus lagi bersama siapa? Istri gitu. Saya tadi ya waktu jalan-jalan ke sini sama temen tuh ngobrol. Aku lihat ada banyak-banyak suami istri tuh jalan bareng, penak. Wah, Masya Allah. Gandengan tangan. Terus nanti berhenti di taman suap-suapan. Aku urung iso kayak gitu. Lah anakku paling cerintil masa selama ini gitu nih. Jadi baru harus nyuapin gitu direbut anak ese gitu. Jadi itu penting gitu jalan bareng gitu ya, ngobrol gitu. Ya mungkin yang diobrolkan tuh nggak sangar-sangar banget ya, bukan sangar sih, bukan sesuatu yang wah banget tapi itu masya Allah tabaraka rahman. Bagi seorang istri itu luar biasa banget. Mungkin bagi jenengan kayak ngomong apa gitu. Cerita-cerita, Mas dulu kamu waktu kecil mandinya di kali ya. Gitu kan mungkin bagi suami serat penting ya gitu kan ya. Tapi bagi seorang istri ini masya Allah gitu. Oh iya, loh, loh. Ceritain dong Mas kalau mandi di kali gimana? Wah, ngono kon ceritaan yo jempong blong wes ngono. Enggak enggak romantis gitu loh ya. Aku ceritakan gitu dulu ya, jadi tapi saya termasuk orang yang hati-hati, Dek. Maksudnya gimana, Kak? Ya, aku kalau mandi nyari tempat yang sepi begitu kadang-kadang kalimat "hui" gitu kan. Kalau ada orang jawab, "Oh, berarti nek wong" gitu kan. Di sini kan tempat saya ada gedung gitu, kadang-kadang laki-laki perempuan di situ. Jadi kalau mau lewat itu ada isyarat "hui" gitu. Nek enggak ada jawaban berarti sepi, kita lewat gitu. Kalau
hui, oh, oh. Wah, berarti itu ada orang mandi, maka kita jangan lewat dulu gitu. Anjir kan beda dah. Oh, oh, yes, yes, parah itu. Gitu, terus saya ceritakan sama anak-anak, sama istri gitu. Dulu gosok giginya pakai apa? Lumpur itu, ya toh. Tanah apa itu nanti botol gitu. Nanti kosokan glowing skincare-nya itu bukan pakai sunblock sunblock gitu. Langsung digosot-gosot ke watu gegere gitu. Kungku daki blongko tuh mak brul lagi gitu itu ya. Padas ya kan. Wong desa ya Mas ya. Begitu ya. Jadi masya Allah gitu. Udah 1 jam ternyata jamaah. Ya, ya kita batasi aja untuk yang suami istri sampai di sini ya. Tidak ada dendam-dendaman karena udah kemarin cintanya istri kepada suami, kemudian sekarang suami kepada istri dan kita akan melihat bagaimana nanti di tema berikutnya yang karena memang kita ada kitabnya ya, kita pakai kitab ini ya. Jadi berlanjut terus sampai nanti cinta sampai di ujung usia. Itu dia cinta di ujung usia dan ini saya lihat banget memang alhamdulillah setiap saya ngisi tausiah pernikahan itu, masya Allah saya melihat ada cinta-cinta di ujung usia. Ya banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya 70, 80 itu mesra banget gandengannya, masya Allah. Itu pas mau ke tempat duduknya itu, masya Allah. Oh, sampai pelan-pelan mau bangkit gandengan lagi, masya Allah gitu. Yang anak-anak muda itu saya lihat waktu jagong jarang gandengan. Ada yang istrinya carry di belakang, ya gitu. Ada yang ketinggalan di parkiran gitu yang usia 80, 70 itu mesra banget ya gitu. Gandengan, hati-hati gitu, Masya Allah. Gitu. Itu namanya apa cinta di ujung usia, Masya Allah. Kadang-kadang mak keripik aja diambilkan, nggak habis buat istrinya gitu. Kita mungkin yang suami ratedas di gantian istrinya, Masya Allah. Gitu itu luar biasa ya. Masya Allah semoga berkah. Saya rasa itu ada pertanyaan teman-teman. Sebelumnya, kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Ya, iya, pertanyaan dari jamaah. Iya. Antum termasuk jamaah ya? Dari tanda-tanda cinta suami pada istrinya tadi, kalau kita sebagai suami itu tidak bisa melengkapi apa yang menjadi tanda-tanda cinta suami pada istri, bolehkah dokter? Hanya beberapa saja, karena kita juga menyadari karena karakter kita biasanya juga terbatas. Mungkin tadi yang disampaikan Ustaz harus kangen-kangen gitu kan nggak biasa. Tanggapan Ustaz atau saran yang dibaca seperti apa? Oke. Kalau bagi si istri dulu, ya bagi si istri, Syekh Ahmad Furah mengatakan bahwa kalau suamimu itu termasuk yang berkarakter kayak tadi, nggak biasa ngucapin I love you kayak gitu itu. Nek saya biasa ke istri yang dulu tak sampaikan tentang apa ulang tahun pernikahan saya, ya kan 7 September tanggal 2 September tahun 2007. Itu yang nyimpen IG saya ada tuh, ya. 2 September 2007 tak tulis 17 tahun yang lalu gitu. Itu karena waktu itu juga istri lagi cemburu-cemburu banget gitu kan. Terus aku juga inget, oh ini hari ulang tahun saya ke-17. Langsung saya bikin status eh, 17 tahun yang lalu, aku adalah seorang laki-laki yang lugu, akhirnya bersanding denganmu. Awalnya aku nggak mau, malu, tapi aku mau. Gitu kan. Terus saya ucapkan jazakillah khairan, wahai istriku yang telah mau untuk menjadi ibu dari anak-anakku yang lucu. Semoga Allah menjadikan, dan aku berharap akan selalu bersamamu, di surga bersamamu. Kemudian di akhir, itu saya kasih tulisan di antaranya semoga Allah memberikan keberkahan 17 tahun yang lalu. I love you, istriku. Gitu kan. Nah, di situ ada piuk-piuknya 3. Piuk, piuk, piuk. Ini ternyata menjadi permasalahan. Piuk-piuk 3 itu ternyata, ya Allah. Kan biasa kan, terus kayak piuk, piuk, piuk. Yang satu buat istri, yang dua siapa? Wah ini udah masalah lagi jamaah.
Jadi gitu. Akhirnya aku teringat hadis Nabi bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah ada seorang laki-laki tanya gitu, siapakah yang paling berhak mendapatkan kebaikan, wahai Nabi? Ibumu. Kemudian siapa, wahai Nabi? Ibumu. Kemudian siapa, wahai Nabi? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Berarti cinta kepada ibunya itu 3 kali lipat gitu loh. Kalau misalkan kita punya ibu kita masih lapar gitu, aku pengen maem, kasih maem. Masih lapar lagi, ibunya lagi gitu lah. Baru nanti ayahnya. Begitu. Oh, gitu, gitu. Jadi yang dua, ya kamu. Kamu, aku, ya kamu, gitu ya. Jadi ini penting gitu. Karena saya biasa mau berangkat, ya ini ya guyon-guyon sih, gitu nggak apa, biasa gitu. Biasa banget saya serius gitu. Gojek-gojekan gitu tuh biasa gitu. Dia ini kapan tak junjung gue, istri tak gendong. Enggak tahu aku tuh nggak begitu kuat, tapi laskar saya itu ya. Gitu. Dia langsung tak gendong gitu kayak oh jangan gitu loh. Begitu tak uncal kayak ke kasur gitu. Dia takut gitu, tapi aku kuat gitu. Biasanya aku nggak kuat banget, tapi nggak tahu untuk dia aku jadi kuat gitu loh. Itu penting nih. Nah, sekali lagi kalau bagi istri, ternyata karakter suami jenengan nggak biasa. Wongnya wadem banget ya, wadem. Tapi jangan bilang kayak kanebo kering loh ya. Itu kaku namanya, jangan kayak gitu. Dia maksudnya nggak punya kayak gitu ya, dari gestur tubuhnya juga nggak ada untuk romantis, jalan yuk yuk yuk. Pandangan juga nggak ada pandangan, nggak ada. Mungkin mungkin bukan saraf, bukan apa sih. Memang memang karakternya dia kayak begitu. Apalagi ngucapin jazakallahu khairan, istriku ya apa enggak? Ya, nah, ini uangnya. Besok tolong ini ya. Diguyoni apa-apa. Itu medeni banget sih. Ya. Tapi menilai seorang suami tidak mesti dari situ. Oh, tanggung jawabnya Masya Allah. Ya, kebutuhan lahir batin jenengan dipenuhi. Tanggung jawab dia sebagai seorang ayah, oke. Udah, ya, nggak usah mandang di situ-situnya. Ini bagi seorang istri jika punya suami yang seperti itu. Nah, bagi seorang suami, ya, dia berupaya gitu loh. Berupaya, bisa sesuatu tuh diubah, bisa gitu ya. Ngubah watak saja bisa kok dengan izin Allah, akhlak itu bisa diubah kok, apalagi perilaku yang seperti itu. Maka di sini tadi kalimatnya apa? Ayyas'a, ayyuhawila, berusaha. Bukan terus, oh aku karakter ngono, rasa ngono-ngono kuwi. Wes aku wonge to the point, langsung aja gitu. Enggak, berupaya ya. Ya, kaidahnya memang kalau kita tidak bisa memenuhi semuanya, jangan ditinggalkan semua. Kaidah usul fikihnya kan begitu kan? Kalau sesuatu baik itu tidak bisa kita peroleh semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, yang poin-poin dari ini mana yang esensi, yang substansi yang mana begitu. Tapi tidak berarti meninggalkannya. Begitu. Jadi itu teknis ya, bisa dilakukan, dicoba pelan-pelan bisa kok. Ya nanti kalau ada istrinya coba tiba-tiba ini jenengan buka WA langsung ditulis istriku toh, apa tulisannya di situ apa? My darling. Ya, titik I love you. Itu responnya apa? Mas? Mas angin, Mas. Gitu. Enggak, di ini lagi praktek gitu. Oke, gitu ya. Nah, diupayakan. Kalau ada perubahan dalam rumah tangga, bagus berubah yang baik. Oke, kayaknya persiapan Jumatan ya. Mari kita berdoa.